Ngapain sekarang baru pengen ketemu sama saya setelah jatuh? Setelah dia diserang pesulap merah. Dulu saya pengen menyelamatkan dia. Dulu saya itu pengen menyelamatkan dia. Dengan nada saya memang kasar. Lalu sekarang saya ngomong, Gus Idris ngomentarin saya, Thomas Karyo komentarin saya, Bu Ningsih Tinampi ngomentarin saya, GNS ngomentarin saya. Siapa yang nggak komentarin saya? Cuman pernah nggak sekalipun saya komentarin orang lain? Nggak pernah, saya nggak mau. Ya, jangan orang yang terang-terangan. Seperti itu. Wah, itu mau sekarang ini ditapuk sandal saya nggak masalah. Cuma kalau saya ini orangnya tuh memang saya nggak suka sama Gus Samsudin ini hanya perkara pengobatan. Hanya perkara itu doang. Kalau untuk sifatnya terus ini alhamdulillah. Ini kan orang ini kan pilih-pilih katanya. Kalau Gus Samsudin perang buku santet, tapi kan buka pengobatan. Kalau Kang Ujang kan nggak kasih batut merah. Ini ngomong apa dia? Kang Ujang Bustami juga buka pengobatan di rumahnya. Sama saja. Ini saya nggak mau kalau langsung damai. Saya pengennya taruh dulu lah. Ya. Saya kalau manggil GNS ini kan Kang Yai. Kang Yai, kita nanti berantem dulu lah. Habis berantem nanti baru. Assalamualaikum Sobat Islam. Perseteruan Gus Samsudin dan sejumlah tokoh spiritual besar seperti halnya Pesulap Merah, Master Limbad, Ningsih Tinampi, Denny Wewe serta Mamas Karyo hingga Gus Nur Samsun dan sejumlah spiritual lainnya kini mulai menemukan titik terang dan akan dibawa kemana arah tujuan sebenarnya dari kisruh yang ramai saat ini. Gus Samsudin yang terus dijadikan sasaran konten entah itu settingan, real perseteruan hingga objek hiburan bagi sebagian orang rupanya masih menjadi ikon menarik untuk dibahas di berbagai kreator usai perseteruan dengan Pesulap Merah yang masih belum berakhir sampai sekarang. Sementara Gus Nur Samsun, sosok spiritual yang lantang dan keras dalam mengkritik Gus Samsudin, juga dimungkinkan segera mengakhiri kisruh menahun dengan Gus Samsudin melalui jembatan seorang Gus Herman Maulana Ishak baru-baru ini. Lantas bagaimana kelanjutan dan seperti apa maksud Gus Samsudin sebenarnya? Mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Ngapain sekarang baru pengen ketemu sama saya setelah jatuh? Setelah dia diserang pesulap merah. Dulu saya pengen menyelamatkan dia. Dulu saya itu pengen menyelamatkan dia. Dengan nada saya memang kasar. Memang nada saya kasar. Omongan saya memang kasar. Tetapi saya itu sayang sama dia. Saya sayang sama Samsudin. Tujuan saya kalau ketemu pengen saya ajak ngobrol baik-baik. Nggak usah dikontenin. Ternyata nggak ditanggepin, bahkan dia mulutnya mengatakan haram hukumnya GNS main ke tempatnya Samsudin. Dia sendiri yang bilang seperti itu di depannya spiritual yang lain. Spiritual yang lain itu cerita ke saya. Seperti Samsudin sekarang mencari nomor saya karena butuh. Pengen collab, pengen tabayun, pengen klarifikasi, pengen minta maaf. Emang ini lebaran? Hah? Kemarin-kemarin kemana saja bos? Sekarang aja sudah jatuh, sudah terbongkar, sudah salah, baru mau tabayun, baru mau minta maaf, baru mencari-cari saya. Kritikan seorang Gus Nur Samsun untuk Gus Samsudin yang sejak dulu dihadirkan rupanya masih panas sampai sekarang. Dalam video terbaru dari GNS yang menyampaikan bahwa semua kritikan keras yang disampaikan terkait Gus Samsudin bukan tanpa alasan, melainkan karena rasa sayang GNS kepada Gus Samsudin sehingga ingin memberi banyak masukan terkait sejumlah konten yang dihadirkan Gus Samsudin. Dan ucapan Gus Nur Samsun yang dianggap keras tersebut sebab cara pembawaan yang menjadi ciri khas GNS yang meledak-ledak hingga terkadang bisa menimbulkan kebencian banyak orang, namun dengan tujuan baik dan rasa sayang beliau kepada Gus Samsudin. Tapi kan kalau saya kan terang-terangan kan Gus, saya ini kan orang yang terang-terangan. Maksudnya kan yang saya nggak suka dari problem, tak itu dari orangnya atau dari perilaku dan sifatnya. Saya kan orang yang terang-terangan. Bah, itu mau sekarang ini ditapuk sandal saya nggak masalah. Cuma kalau saya ini orangnya tuh memang saya nggak suka sama Gus Samsudin ini hanya perkara pengobatan. Hanya perkara itu doang. Kalau untuk sifatnya terus ini alhamdulillah. Kayak gitu. Kalau saya minta jenengan untuk mempertemukan atau untuk menyatukan saya sama GNS bisa nggak?
Sebab saya sendiri kan nggak punya namanya GNS kayak gitu kan. Dan saya juga ya setiap manusia tentu punya salah lah. Dan saya merasa kalau diri saya itu memang bukan orang yang baik. Saya masih kelihatan baik itu karena Allah itu masih menutupi aib saya. Kalau Allah tuh membuka aib saya, semua orang itu benci. Naam. Sementara Gus Samsudin di hadapan Gus Herman Maulana Ishak yang sekarang mulai terbuka dalam banyak hal hingga berani terang-terangan terkait konten dan mengatakan mana itu hiburan dan mana yang real, siap membantah dan membereskan kepada siapapun orang yang mengkritiknya, yang menurut Gus Samsudin bahwa semua sudah lebih baik sekarang. Juga soal pengobatan yang heboh usai kedatangan pesulap merah kini sudah tak ada lagi. Ada orang yang pernah nyerang saya katanya bilang kalau Gus Samsudin itu kan selain di konten dia juga buka pengobatan, nggak kayak seperti Kang Ujang Bustami katanya kayak gitu. Kang Ujang Bustami juga buka pengobatan sama aja. Jadi jangan bilang ini kan orang ini kan pilih-pilih katanya. Kalau Gus Samsudin perang dukun santet tapi kan buka pengobatan. Kalau Kang Ujang kan nggak, kata si badut merah. Ini ngomong apa dia? Kang Ujang Bustami juga buka pengobatan di rumahnya, sama saja. Bilang aja kalau kamu cuman pilih-pilih saja. Kamu ada yang bayar untuk nyerang saya. Gini aja wes, habis sekarang ditelepon atau nanti habis ini dibalik lagi ditelepon, kalian ikut saya ke Blitar, kita berangkat ke itu, ke Ngawi. Senyum nggak gini-gini? Tidak, saya nggak mau kalau langsung damai. Saya pengennya tarung dulu lah. Ya, saya kalau manggil GNS ini kan Kang Yai. Kang Yai, kita nanti berantem dulu lah. Habis berantem nanti baru temenan. Lain Kak. GNS itu kalau di YouTube keras ya. Keras, sombong. Ora. Enggak ora. Orang saya ngerasain sendiri kok. Saya pun ngerasain sendiri. Ora, enggak sombong dia. Biasa dia orangnya, enggak sombong. Cuma statement, hanya statementnya dia di YouTube, di layar emang kayak gitu, disetel kayak gitu biar orang banyak yang mencaci dia gitu. Ya memang kritis biasanya suka yang apa adanya. Lantas apakah ini akan menjadi awal bersatunya para kreator spiritual yang siap terang-terangan dalam konten yang dihadirkan dengan tujuan edukasi dan hiburan? Coba kita ikuti sepak terjang selanjutnya dari mereka ke depan. Semoga perseteruan Gus Samsudin dengan pihak dan spiritual manapun segera berakhir dengan baik dan semua kegiatan akan lebih bermanfaat untuk semua, bahwa semua sudah saatnya kini terbuka terkait apapun yang dihadirkan di media sosial untuk kebaikan semua orang. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.